Halo Aldina, welcome. Semuanya. Luar biasa. Kita ada di mana nih? Aku tanya kan. Mereknya jangan yang itu. Oh iya, Mas Anthony. Nanti harus diedit itu. Kadang orang juga ngomong kita ngaransemen, oh ya kamu udah bisa ngaransemen. Padahal itu proses, yang nggak jadi juga banyak ya. Nyoba-nyoba itu banyak yang gagal. Yang penting tuh melakukan terus ya. Pakemnya udah tahu toh. Ya. Bener-bener. Oh ya, aku sekalian mau kasih tips gini. Ya gitu. Gaya banget. Enggak, pas aku keinget gitu. Tips jadi, maksudnya duit gitu. Itu ide. Aku juga was chef's Glöffen ist. Oh ini namanya Bashir Glöffen kann es in Zukunft gut bedeuten. Hai guys, seiring perkembangannya, semenjak Mei 2022, Hype Techno berkembang menjadi sebuah label rekaman. Kita ucapkan terima kasih untuk Aldina, Yucha, Dipa, Legal, Pandu, Nayaga, dan Wahyu yang mempercayakan Hype Techno dalam mempublish karya-karyanya. Karya-karya mereka bisa kalian nikmatin di semua digital platforms di seluruh dunia seperti TikTok, YouTube Music, Rezo, Apple Music, Spotify, Amazon, Instagram Music, Facebook Music, Seven Digital, dan lain-lain. Hype Techno melibatkan Anthony Skywalker sebagai produser dan Harry Su sebagai eksekutif produser dalam memproduksi karya artis-artisnya. Hingga saat ini sudah ada 35 singles yang berhasil diproduksi oleh Hype Techno. Tentunya semua musik video mereka bisa kalian tonton di Hype Techno YouTube channel. Dan jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan share video-video mereka ya. Halo guys, selamat datang di Hype Techno Podcast Edition, podcastnya anak muda Indonesia. Ini adalah episode spesial guys, episode spesial with Aldina guys. Jadi Aldina jauh-jauh dari Jakarta ke sini guys. Halo Aldina, welcome. Semuanya. Luar biasa. Kita ada di mana nih? Aku tanya kan, kita ada di mana kan? Studio baru nih. Studio baru ya. Bau-bau kayu-kayu baru, bau-bau dinding-dinding baru, nih cacat baru. Jadi luar biasa guys. Jadi tempat podcastku lagi digusur guys. Ke lantai 3, jadi karena belum siap ya, tapi karena juga kita lagi produksi ya. Iya, aduh. Jadi kita dalam rangka keren banget. Produksi new single dari Aldina. Judulnya apa ya? Ini judulnya masih dipikirin nanti. Oh, masih dipikirin. Jadi ini ya, kita habis selesai rekaman ya, kita pertemuan kedua ini ya. Pertemuan pertama kita di bulan Desember waktu itu ya. Iya. Dan rencana kita mau podcast Natal, nggak jadi. Itu dia. Makanya ini sengaja ini green. Jadi Merry Christmas ya, walaupun terlambat ya. Merry Christmas Aldina ya. Selamat tahun baru juga buat semua. Buat semua. Ya, jadi ini mengawali, ini adalah podcast pertama di tahun 2023. Oh, wow. Luar biasa, langsung dengan Aldina ya. Langsung di studio baru ya. Keburu dia balik ke Jakarta guys. Jadi ya kita langsung bikin single. Jadi oh ya, cerita kamu mulai kapan ada di area-area sini? Mulai kapan di area apa nih maksudnya? Jadi kalau Christmas ada di Jawa Timur ya? Ya, kalau aku Christmas tuh Natalan pasti di Surabaya seringnya sih, karena kan keluarga besar banyak di Surabaya gitu. Jadi ya kumpul keluarga gitu. Jadi kemarin full gitu dari sebelum Natal sampai Natalannya. Jadi setiap hari gitu ketemu sama keluarga besar ini, keluarga ini besar. Ini juga dari Aldina guys. Jadi aku dibawain bikin. Iya, maaf ya cuma sedikit kemarin bikinnya di bikinan mama tuh. Ya dari mama ya. Mama Zuzana. So, kalau aku kan nggak merayakan Christmas. Jadi aku mau nanya sama kamu. Ini sambil ngomong nih, sambil makan. Kalau kita kan, kalau aku Lebaran kan ya. Lebaran kan kumpul keluarga, mudik gitu. Kalau kalian tuh gimana? Sama juga
Sebenarnya mirip-mirip sih, pasti kan ya kalau misalnya ngomong mudik itu kan berarti mungkin keluarganya jauh, misalnya di luar kota karena dia merantau gitu. Jadi ya bisa dibilang mirip-mirip sih, budayanya bisa mudik juga gitu. Cuman kan kalau Natalan kan nggak begitu lama ya kayaknya, kayak liburnya gitu. Aku sih merasanya gitu daripada Lebaran. Liburan tuh emang terasa sebentar. Kalau kerja tuh terasa lama. Emang itu ini udah rumus dari zaman bahula begitu. Iya, maksudnya kan kayak kalau pas Lebaran kan merasakan hebohnya karena semua kan pada mudik jadi kayak rame terus macet gitu kan. Ya gitu. Natal. Jadi sama ya. Datang intinya kan hari raya berkumpul bersama dengan keluarga gitu kan. Kamu mudik dari Kuningan ya? Kuningan. Aku tahu Kuningan. Jawa apa itu? Kuningan. Ya, terus masak juga. Masak ya. Enggak, kalau kita Lebaran kan opor ya. Terus apa? Ketupat. Kalau kalian gimana? Barbecue. Kalau misalnya lagi bener-bener kumpul keluarga ya, terus yang di rumah gitu. Kalau biasa sih kayak di keluarga aku, kalau budaya mamaku kalau misalnya di Surabaya itu kumpul keluarga besar seringnya di rumah sama kita, rumah mama gitu kan. Jadi biasanya mama sih yang masak sih. Oh, mama yang dituakan atau gimana? Iya, seringnya karena kan di Surabaya biasanya gitu. Karena kakaknya mama di Kediri kan. Terus yang lain kayak di Surabaya lebih deket gitu kan. Karena yang lain adik-adiknya banyakannya di Surabaya gitu. Jadi ya udah ambil titiknya kumpulnya di Surabaya di rumahnya mama gitu. Terus mama dulu sering masak aja gitu. Ya ini ngomongnya katanya sebelum pandemi kan sebelum pandemi baru ngumpul kan. Habis pandemi itu agak kacau gitu lah. Wah, jadi kalau misalnya lagi bikin di rumah keluarga besar, mama biasanya tuh masak ikan rica-rica biasanya karena kan Manado. Oh iya, rica, ya. Gitu. Terus itu rendang. Oh, rendang ya. Ya, itu sih seputar itu, rendang, mie gitu. Kadang juga misalnya seringnya sih dari keluarga, misalnya tante nanti dia bawa apa. Rame apa, ya, jadi kayak yang ini potluck gitu loh, gitu. Jadi rame banyak makanan tuh udah macam-macam lah. Ada yang Chinese food, ada yang Manadonis, ada yang Jawa juga, ada sate juga. Gitu. Terus biasanya kan kalau dari Natalan ke Tahun Baru kan jaraknya ya nggak lama ya. Iya benar-benar. Aku mau tanya, kalau kalian kan biasanya kalau kita kan kalau malam takbiran ada malam takbiran ya. Satu hari sebelum. Kalau kalian ke gerejanya itu apa? Katanya ada yang malam sebelum Natal apa? Aku nggak ngerti. Coba bisa dijelasin. Iya. Kalau apa pas Natalannya, pas tanggal 25-nya? Ada kalau di gereja beda-beda sih ya. Beda gereja, beda kulturnya juga. Kalau di gereja aku tuh malam Natal ada gereja. Pas Natal juga gereja lagi? Pas Natal ada gereja. Terus Tahun Baru juga begitu. Ada Tahun Baru juga. Tahun Baru juga ada gereja gitu. Iya. Nah, ini ngomong dari budaya ini ya. Aku setauku ya, karena aku pernah tinggal di di sana lah ya. Enggak. Kalau yang aku tahu kan tanggal 24-nya itu mereka ke gereja ya. Tanggal 25 udah nggak kerja. Ini setauku kalau yang di sana. Terus ada hari-hari ya yang di sana itu tanggal 6 kalau nggak salah. Itu Santa Claus. Kalau di sana itu namanya Nikolaus ya. Nggak tahu Nikolaus sama Santa Claus tuh beda ya? Oke, beda ya. Nah, itu kalau anak-anak kecil biasanya dia gantung sepatu tanggal 6 ya di tempat muka kamarnya itu. Nanti orang tuanya ngasih kado gitu di itu. Apa ada nggak budaya kayak gitu? Itu maksudnya kayak kaos kaki gitu ya? Ya, kaos kaki ya. Itu tanggal 6. Kalau Easter kan Enggak. Kalau Pasca kan tahu ya yang masalah telur ya. Kalau di sini ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Enggak sih, kalau misalnya kayak di keluarga aku sih nggak ada. Tapi kalau hiasannya ada. Oh, hiasannya ada, tapi nggak dikasih kado? Enggak, itu mah zaman kecil-kecil ya. Kayaknya kalau masih kecil-kecil dulu. Tapi ada itu, waktu masih kecil. Nggak, soalnya teman-temanku dulu seneng banget. Wah, ini pun tanggal 6 nih, tanggal 6. Wah, pasti bisa dikasih pasti kado tanggal 6-nya ya gitu ya? Iya, aku nggak tahu tanggal 6 atau tanggal berapa ya. Aku nggak ada, lupa. Paling kalau seingat aku masih aku kecil-kecil tuh ya pas 25 Desember pagi. Jadi pagi hari, pas hari Natal itu bangun pagi gitu, hari Natal 25 itu. Ya. Tapi biasanya bukan ditaruh di kaos kaki gitu. Taruhnya pas di bawah pohon Natalnya. Oh, tanggal
25. Oh, tanggal 25-nya ya. Berarti pas Natalannya toh. Yang tanggal 6 ya. baru dengar. Iya, iya. Itu kan budaya di sana, aku sih nggak ngerti. Namanya kalau di sana tuh Nikolaustag ya. Aku makanya bedanya antara Nicholas sama Sinterklaas itu apa? Aku juga nggak ngerti. Kalau Sinterklaas ya ada sendiri gitu loh ya. Tapi nggak tahu budaya kayaknya di sini nggak ada ya, gitu ya. Nggak ada ya. Nggak ada sih, ya. Tahu kalau di keluarga-keluarga. Ya. Terus ya gimana ini? Ini ngomong kita beda lagi ya. Beda segmen ya. So, ini kita kan di sini habis recording nih. Terus gimana nih? Recording tadi cerita dikit soal recording. Ini boleh di-spill nggak? Tapi kan ini kan masih rahasia ya, jadi kayak biar penasaran. Ya kalau masalah lagunya nanti lah. Tapi kan pengalaman recording. Ya di sini. Ya, menyenangkan ya, maksudnya. Aduh, udah sekian lama nggak recording. Ya, kita sekian lama nggak bekerja bareng ya. Iya, udah sekian lama nggak recording bareng gitu. Ya, jadi kayak ya excited aja, maksudnya. Ya masih sama lah style kerja kita. TikToknya tuh masih sama. Terus kayak misalnya ya aku problemnya juga masih sama, recording gitu kan. Terus harus banyak minum kan. Ya maaf, cap-cap marica. Jadi luar biasa ya. Jadi kayak belajar lagi gitu. Kayak tapi kayak flashback kayak dulu. Oh, dulu rekamannya kayak gitu. Sekarang kayak gini. Terus ngelihat kayak ada yang baru. Aku merasa ada yang baru sih di akunya, perkembangan baru gitu. Suaraku agak berubah gitu, agak berbeda sesuai gitu. Usia ya. Iya kayaknya lebih. Tapi belum keibuan banget kan. Jadi guys, ya kita ini kan memang karena tidak tinggal satu kota ya, kita selalu mengerjakan project itu walaupun berbeda kota, tapi yang penting project tetap jalan ya. Iya, era digital dan era pandemi ini. Ya, dan ini single yang keberapa kamu? Banyak banget kan, sampai nggak kehitung ya? Aku nggak tahu udah berapa. Ada berapa ya? Lebih dari 12 lebih ya? 13? Lebih ya? Ya kalau dari Hype Techno guys itu ada 35 single sekarang. Mungkin ini nambah jadi ke 36 ini ntar lagi ya. Mungkin ya. Nanti mulai berhitung abis ini. Belum dipikirkan. Ini ngomong lagi soal Aldina aja ya khususnya. Kamu tuh dulu belajar musik tuh ya apa ya dari kecil gitu? Awal mulanya belajar musik itu tahu musik terus bisa. Jadi guys, Aldina ini serba bisa main gitar. Jadi di single ini dia main gitar sendiri guys, main gitar sendiri, main musik, dan dia isi vokal semua, backing vokal dia isi sendiri. Jadi multi talent dia ya. Nah, kamu belajar itu gimana ceritanya kok bisa amazing gitu? Amazing, enggak masih belajar lah. Masih belajar banget lah pokoknya. Awal aku tahu musik gitu ya, ya pasti dari kecil ya, karena aku dibesarkan di keluarga yang suka musik gitu. Jadi orang tua papa ya, waktu itu papa kesini ya, langsung pegang gitar. Orang tua aku dua-duanya main musik, jadi kayak misalnya papa main keyboard bisa, main gitar bisa gitu, nyanyi juga. Terus kalau mama tuh nyanyi, terus main drum. Oh iya, main drum. Makanya scary main drum. Iya, mama tuh main drum gitu dulu, main drum, terus sama ya gitar juga sedikit-sedikit apa. Terus jadi aku kecil ya udah pasti denger musik itu kaset ya, zaman dulu kaset. Aduh, ketahuan umur. Kaset ya. Kaset itu udah pasti karena orang tua aku suka banget dengar musik gitu. Dan pasti main musik ya lihat misalnya mama lagi main gitar apa. Dulu diajarin seringnya sama mama sih. Main gitar gitu awal-awal kayak bass gitu. Terus ya lihat temanku di sekolah main gitar juga. Terus tapi kalau kayak misalnya drum itu dulu sebenarnya aku sebelum bisa main gitar sama piano itu aku main drum dulu sebenarnya. Oh ya? Main drum dulu, itu aku otodidak dulu. Dulu aku otodidak main drum gitu. Oke. Karena pas ditaruh dulu drum itu ada di rumah di kamar gitu. Jadi setiap hari pulang sekolah SMP ya, pulang sekolah langsung putar radio, dan dulu radio seneng denger gitu, langsung main gitu. Awalnya aku nggak bisa main gitar gitu. Setelah dari drum itu baru belajar, diajarin mama dikit-dikit gitar, piano gitu sampai sekarang gitu ya. Tapi ya
Nggak pro ya guys, nggak pro. Nggak pro. Tapi singlenya banyak guys. Nggak pro tapi aku masih belajar, masih tetap belajar terus gitu. Terus ya udah dari situ, dari bisa main alat musik itu, jadi dari beberapa chord apa gitu, ya lama-lama aku bisa bikin nada sendiri ya, bisa bikin kayak lagu sendiri gitu. Udah mulai belajar itu. Aku ingatnya sih umur 15 atau 16 tahun gitu. Udah mulai bikin lagu sendiri. Nah, di situ aku baru rasa, seneng ya. Kalau main musik itu maksudnya bukan cuman kamu belajar alat musiknya aja, dengar musiknya, belajar alat musiknya aja, tapi dari kamu bisa belajar alat musik itu kamu bisa buat satu karya gitu, lagu. Nah, gitu. Ya, kalau yang ya aku tahu ya di semua single yang dia bikin tuh 90% is your song. Kadang lagu-laguku juga ya. Iya, Mas juga. Ya, gitu. Mereknya aja yang itu. Oh iya, Mas Anthony. Nanti harus diedit itu. Jadi kadang gitu ya. Terus emang yang menyenangkan sama Aldina, dia bisa juga menerjemahkan lagu-laguku ya dengan baik ya. Maksudnya mengeksekusinya dengan bagus ya, dengan suara-suara yang itu melengking gitu. Batuk. Ya, terus kamu bisa bikin lagu itu mulai kapan? Itu. Jadi aku bisa buat lagu pertama kali itu 15 sama 16 tahun kayak, umur 15 atau 16 tahun. Itu pertama kali. Yang berbentuk ya, maksudnya yang lain nggak berbentuk. Yang jadi, maksudnya ya. Tapi udah nyoba gitu ya? Ya, nyoba. Pernah nyoba tapi nggak jadi gitu? Iya kan, kayak nadanya kok nggak jelas, ini ref apa bait gitu, nggak tahu yang mana gitu. Itu lagunya nggak jadi apa aransemennya nggak jadi? Lagu ya? Kayaknya lagunya gitu, karena masih kayak belum utuh gitu loh, kayak cuman berapa bass belum utuh gitu. Jadi maksudnya aku bisa bilang aku mulai bisa buat lagu tuh maksudnya utuh, jadi dari ada bait, verse sama chorusnya tuh jelas gitu, udah kebentuk gitu. Ya, nah berarti itu guys ya, semua itu proses, jadi nggak langsung jadi kan. Kadang orang juga ngomong kita ngaransemen, oh ya kamu udah bisa ngaransemen, padahal itu proses. Yang nggak jadi juga banyak ya, dari misalkan banyak banget. Kita udah bikin berapa, misalkan sekarang ya kayak Kentucky ya, Kentucky kan resepnya diterima setelah dia umurnya tua kan. Berapa kali nyoba, itu sama aja sebenarnya. Kita juga nyoba-nyoba itu banyak yang gagal. Yang penting tuh melakukan terus ya. Melakukan terus, akhirnya bisa sampai oh ya ini jadi. Nah setelah itu terbiasa kan, pakemnya udah tahu toh ya. Bener-bener. Oh ya, aku sekalian mau kasih tips gini. Ya gitu. Gaya banget. Enggak, pas aku keinget gitu. Tips maksudnya duit gitu. Terus gimana? Jadi gini kan, kalau ngomongin menciptakan lagu gitu, aku tuh mungkin aku kan ya aku bisa main alat musik ya. Mungkin nggak jago banget gitu, tapi aku ya cukup bisa gitu untuk main alat musik itu. Tapi aku lebih sering make ya cuman akapela aja gitu. Dan itu gunanya kita punya handphone sekarang sudah pada punya smartphone kan, dan situ ada voice note gitu. Jadi bawa itu kemanapun, tapi ya pasti ada manfaatnya. Jadi misalnya kamu mau bawa itu ke toilet juga nggak apa-apa, tapi ada manfaatnya. Kalau aku itu aku bawa karena apa? Karena ada ide. Tiba-tiba ada ide. Iya, Itu ada ide di toilet itu. Betul. Jadi aku rekam. Dan itu guys, itu nggak mesti harus jadi utuh gitu. Kadang tuh ya udah jadi ada ribuan file ada di dalam. Potongan-potongan. Potongan-potongan ribuan file ada di dalam semua. Tapi itu menurut aku ide yang berharga yang harus dikumpulkan. Gimana caranya kita kumpulin gitu. Misalnya di puzzle ya. Iya, jadi itu yang ya kadang soalnya memang ada ide sliveran yang, wih fantastis, nggak nyangka, mau diulang lagi lupa. Bener itu, karena aku sering banget kayak gitu. Ya. Makanya aku kemana-mana bawa HP. Ya, masalah dipakai apa enggak itu urusan itu nanti. Belakangan sih. Yang penting ide nah, itu, guys, dengerin, guys. Harus di-keep ya. Gimana caranya. Buat apa punya HP kalau ternyata masih pelupa juga? Ya. Bener kan? Iya, nggak, maksudnya masih pelupa dalam arti kan sebetulnya kalau kita sadar kita ini pelupa, ini nggak usah ngomong musik ya. Iya bener. Ya, kita kan punya notes ya. Terus ada reminder ya. Misalkan lupa, tapi kalau lihat TikTok nggak lupa. Tapi sama jadwal-jadwalnya sendiri lupa. Janji sama temen apa janji ini lupa. Kan kadang-kadang gitu.
oh ya maaf aku lupa. Tapi sebetulnya kan kamu lupa kan bisa di HP buat apa? Wong HP tiap hari tidur bareng kok gitu. Iya benar. Iya toh? Dimanfaatin aja. Jadi gitu. ya sama kayak aku kalau bikin jingle ya. Kerja itu nggak harus di studio dulu toh. Kerja itu dimulai dari ya kita idenya oh ya nyanyi direkam. Terus akhirnya jadi oh ya udah ini baru ketika tuh didengar ini udah baru masuk ke studio. Iya. Kalau kita udah masuk studio nggak ada ide apa yang disiapin ya buang, kalau zaman dulu buang duit ya. Iya, aduh, makanya sekarang tuh untung banget punya smartphone apa gitu, ya. Memudahkan semua. Bahkan recording bisa smartphone katanya sekarang. Tapi aku nggak bisa aku. Bener. Kan terlalu kecil. Aku pernah nyoba nggak ya? Apa kayak GarageBand apa-apa gitu ya, yang software gitu kan. Tapi ya tidak seoptimal. Ya sama editing video. Editing video kan sekarang HP banyak ya. Cuman kalau aku nggak bisa. Iya terlalu kecil aja. Iya kecil banget ya. Nggak gitu. Biasa. Pokoknya jadi baru tak masukkan smartphone. Iya. Udah tapi capek. Itu benar-benar memudahkan banget sih sekarang. Ya, orang banyak yang orang-orang pinter pakai berkarya. smartphone tuh aku nggak ngerti tuh gimana cara dengan barang-barang kecil ya jadi. Nah terus apa namanya target kamu apa Aldina? Maksudnya dalam bermusik apa deh? Mungkin bisa kasih pesan juga ke teman-teman. Nggak ada target gimana ya, target gimana maksudnya aku sih pengen, impianku maksudnya di tahun ini ya mau mengeluarkan karya yang baru gitu. Maksudnya ya mungkin orang yang tahu karya-karya aku sebelumnya nggak kepikir, bisa jadi nggak kepikir oh ini bisa buat yang kayak gini ya gitu. Aku sih kepinginnya seperti itu, jadi kayak membuka lembaran baru di tahun 2023 gitu, kayak semacam itulah. Ya, bagus. Gitu. Ya, jadi yang beda gitu. Ya, intinya berkarya terus ya. Masalah hasil nomor 2 lah. Hasil itu kan bukan kita yang Ya, berusaha yang terbaik aja sih. Iya, bener. Do always your best, let God do the rest. Nyontoh. Kelihatan kan nih. Itu ide. Aku juga was chef's Glavon is. Oh ini tak. Ini namanya ini tak banyak Bashir Glavon kan es into good bedoit. Bedoit. Tahu. Maksudnya apa tahu? Ini ya. Ini beneran ini. Kenapa aku pasang di sini ya? Karena kalau bahasa Jawanya itu bleset. Ya shift Glavon itu bleset. Apa yang sekarang bleset ke depan itu bisa jadi hal yang baik buat kita. Amin. Betul kan? Karena aku sering ngalamin. Ya sekarang aku ngalamin banyak hal yang aku lihat dulu. Maksud Tuhan tuh begini di hidup kita. Maksud Tuhan itu kita dibuat cobaan kayak gini nih. Oh ini maksudnya gitu loh. Benar. Jadi itu di mata kita itu suatu hal yang bleset atau bencana ya kira-kira, tapi sebetulnya itu berkah sebetulnya. Betul. Jadi di balik itu selalu ada berkah, dan aku sering ya contohnya gini, kalau kita naik mobil ada ban gembos ya. Kalau orang pikirannya positif ya, ini kalau negatif ya, waduh aku ini apes, sial aku ini gini. Tapi kalau orang pikirannya positif, aku ini dikasih ban gembos mungkin dialihkan ya, diselamatkan dari sebuah kecelakaan misalnya. Bisa jadi toh kan kayak gitu. Jadi orang bikin positif. Makanya kalau kalian gagal, satu kali gagal itu biasa. Karena kalau sukses, ini jadi ngomong sukses bukan ngomong musik ya, memang semua sama ya. Bagian. Kalau sukses itu harus mengalami berkali-kali kegagalan, nggak bisa sukses tiba-tiba sukses tuh nggak ada. Jadi gitu ya, sama ini kan. Iya. Pahitnya kopi itu untuk dinikmati, seperti pahitnya ujian hidup ini. Benar. Maksudnya jadi ini semua adalah motivasi ya, yang memotivasi diri kita, dan ya semoga yang berkunjung ke sini juga termotivasi. Amin. Ya, jadi semoga Aldina, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak pemusik dan anak-anak yang yang lagi mau mencoba. Ya, yang bermusik lah. Apa pesan kamu buat orang-orang yang bermusik?
Terutama anak-anak muda. Anak-anak muda, anak-anak seusia. Ya, yang seusia kalau sadar nggak apa-apa. Apa sih ini? Ya, apa ya? Kalau pesan aku, ya kalau misalnya jalannya sulit, ya mungkin rasanya nggak enak ya pasti secara manusia rasanya kok harus begini banget ya gitu. Tapi ya itu kayak tadi Mas Anthony bilang itu, ini kayak sebuah cobaan, apa sih aku nggak bisa baca ya udah lah ya. Ini bilangnya. Cobaan ini pasti ada hikmahnya, maksudnya Tuhan tuh mau ngajarin sesuatu sama kita gitu, mau ngasih tahu sesuatu sama kita, dan ini tuh bisa jadi bekal nanti kita misalnya sudah berhasil ya, kita akan bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lagi di posisi kita dulu gitu. Betul. Aku pernah di posisi kamu gitu. Aku tahu rasanya menjadi kamu gitu, persis kayak kamu. Dan yang aku lakukan waktu itu ini. Jadi kita bisa ngasih tahu. Jadi misalnya kita bisa berdampak buat orang lain gitu dari masalah kita. Jadi masalah itu nggak melulu cuman kayak untuk bikin kita down. Betul. Tapi nanti suatu saat akan dipakai untuk kita bisa ngangkat teman-teman yang lain gitu. Betul. Terus ya itu satu. Terus yang kedua, terus bikin aja, misalnya kalau yang suka nulis lagu apa, terus aja rekam, maksudnya ya itu kayak tadi aku bilang, misalnya kalaupun kamu punya smartphone ya udah pakai aja gitu. Voice note itu digunakan dengan baik gitu, maksudnya dipakai dengan maksimal. Jadi rekam sebanyak ide yang kamu punya gitu, entah mau dipakai atau enggak, nggak usah dipikirin. Tapi itu ibaratnya apa ya? Apa sih aku bisa bilangnya itu aset kamu gitu. Betul. Loh. Aku sih memperlakukan itu ya, walaupun itu bukan hanya voice note menurut aku. Ya. Ini aset aku. Ini aset aku gitu. Jadi kamu mulai perlakukan karya kamu tuh, walaupun cuman kamu rekam di voice note, itu sebagai aset. Jadi itu sesuatu gitu. Bukan cuman ecek-ecek gitu. Terus jangan pelit ilmu. Betul. Jangan pelit apa ya? Gak usah takut tersaingi ya, karena jangan pelit ilmu gitu. Jadi kalau kamu punya kepintaran apa sekecil apapun dan kamu bisa bagi ke orang lain, kamu lihat orang lain, dia punya potensi yang bagus, kamu bisa bantu dia juga, why not? Kamu berbagi ilmu dengan dia gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau berkembang, mau naik tuh jangan pikirin, yang penting aku naik ke sana gitu. Tapi kamu juga harus bisa peka melihat sekitar kamu. Aku pengen ajakin yang lain ikut, kita naik bareng-bareng ya, kita sukses bareng-bareng gitu. Ya. Dan kadang cobaan itu adalah cara Tuhan menjawab doa kita. Kita nggak sadar aja, maksudnya cobaan itu kadang-kadang ya sama kita lama ya nggak ketemu ya, kayak kita ya, terus akhirnya ketemu. Kalau udah memang ketemu ya ketemu. Itu mau apa ya? Mau jodoh apa ya? Masalah musik sama, aku sama Aldina lama nggak kerja bareng ya, tapi nggak tahu tiba-tiba dipertemukan aja sama Tuhan lagi ya. Terus kita walaupun jauh tetap aja masih aku seneng banget sih dengan sekarang bisa dulu jauh dari musik akhirnya balik lagi ke musik. Ya mungkin kamu juga pernah ngalamin. Ya, udah pernah ngalamin juga pasti kan gitu ya. Gitu loh. Itu journey banget sih itu. Perjalanan hidup. Kalau maunya Tuhan kita di musik ya udah, kita tetap aja di musik. Mau diapa-apain tetap aja di musik. Oh ya, don't give up. Misalnya itu. Don't. Ya, bener guys ya. Oke, jadi gitu ya. Senang banget ya. Aldina, aku enjoy banget kerja bareng sama kamu dan semoga ke depan kita kerjain lagi beberapa single, nggak beberapa, sampai akhir hayat lah. Ditungguin ya guys, ditungguin yang ini. Oke, thank you banget ya Aldina, udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya. Have a nice flight to Jakarta. Kalau balik ke Jakarta, tanggal berapa mau balik? Ya gampang ada deh ya. Ntar lagi mau balik ke Jakarta dia, dan guys ya jangan lupa subscribe, tonton semua musik videonya Aldina ya. Like, subscribe, komen, share ke teman-teman kamu. Ya, dan jangan lupa subscribe Hype Techno YouTube channel guys ya. Jadi kalian kalau yang tertarik untuk mau menawarkan karya kalian di sini, yuk monggo, kita akan mewujudkan
karya-karya itu menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati semua masyarakat ya. Oke, thank you Aldina. Oke guys, saya Anthony Skywalker bersama Aldina. Kita undur diri dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.